Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi pada video ini kita akan belajar tentang hukum administrasi negara, yaitu kewenangan pemerintah. Mungkin kedengarannya berat, tapi ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kenapa polisi bisa menilang pengendara motor yang tidak menggunakan helm? Atau kenapa lurah bisa mengeluarkan surat keterangan? Semua itu ada dasarnya. Yuk kita bahas. Apa itu kewenangan? Jadi pada dasarnya, kewenangan itu adalah kemampuan pemerintah untuk melakukan sesuatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Pada dasarnya, kewenangan adalah kemampuan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Artinya, pemerintah hanya bisa bertindak jika ada aturan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Contoh, polisi bisa menilang pengendara motor yang tidak menggunakan helm karena itu jelas sudah diatur di dalam undang-undang lalu lintas. Tetapi, jika polisi tiba-tiba mengatur harga beras, itu bukan kewenangannya. Itu ranahnya pemerintahan pusat melalui Kementerian Perdagangan. Jadi, intinya, kewenangan adalah kekuasaan yang sah menurut hukum. Kalau tidak ada dasar hukumnya, itu bisa dianggap tindakan yang sewenang-wenang. Bedanya kewenangan dan wewenang itu apa ya? Jadi, kewenangan itu adalah kekuasaan formal yang diberikan undang-undang. Di dalamnya, itu ada bagian-bagian kecil yang disebut dengan wewenang. Gampangnya, kewenangan adalah kekuasaan besar dari undang-undang. Sementara wewenang itu tugas-tugas kecil yang ada di dalamnya. Contoh, Presiden punya kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Dari kewenangan itu, ada banyak wewenang. Misalnya mengangkat menteri, menetapkan peraturan presiden, atau membuat kebijakan nasional. Kemudian, macam-macam wewenang. Ada wewenang terikat, wewenang fakultatif, wewenang bebas. Yang pertama, wewenang terikat. Pejabat wajib bertindak sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya, penerbitan KTP elektronik diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa setiap penduduk berusia 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki KTP elektronik. Jadi, jika syarat-syarat lengkap seperti membawa kartu keluarga dan memenuhi usia, Dinas Dukcapil wajib menerbitkan KTP elektronik bagi penduduk yang sudah memenuhi syarat. Kemudian ada wewenang fakultatif. Bisa dibilang semacam hak pilihan yang dimiliki pejabat pemerintah. Bedanya dengan fakultatif, kalau fakultatif itu wajib karena sudah diatur oleh perundang-undangan. Jika wewenang fakultatif, itu memiliki kebebasan memilih, tetapi tetap ada batas dan kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan. Contoh, hibah pemerintah daerah. Dalam pasal 298 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
disebutkan bahwa hibah dapat diberikan kepada masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Artinya, kepala daerah tidak wajib memberikan hibah jika keuangan daerah memungkinkan dan terpenuhi. Hibah bisa diberikan, tetapi kalau anggaran defisit, kepala daerah bisa memilih untuk tidak memberikan. Yang ketiga, ada wewenang bebas. Kewenangan ini memberi ruang untuk pejabat menentukan sendiri isi keputusan, bentuk, dan arah keputusannya yang akan diambil. Berbeda dengan fakultatif ataupun wewenang terikat. Wewenang bebas bisa menentukan jika tidak ada aturan yang detail yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka di sini pemerintah bisa menentukan bagaimana keputusan yang akan diambil. Contoh, penetapan lokasi pengungsian saat bencana. Jadi, pada tahun 2020 ada bencana banjir besar di Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta menggunakan sekolah negeri dan balai warga sebagai tempat pengungsian. Hal ini tidak diatur atau tidak mewajibkan sekolah dipakai sebagai tempat pengungsian, tapi karena peraturan dasarnya itu memberi perlindungan kepada masyarakat, maka gubernur bebas menentukan lokasi mana yang paling cocok. Kemudian, ada batas penggunaan wewenang. Yang pertama, ada waktu. Misalnya, bupati hanya berwenang selama masa jabatannya. Jadi, ketika masa jabatan sudah habis, bupati tidak memiliki wewenang lagi. Ia tidak dapat untuk menandatangani surat keputusan atau hal yang lain ketika masa jabatannya sudah habis. Yang kedua, ada wilayah. Misalnya, lurah hanya bisa bertindak di wilayah kelurahannya. Kalau bertindak di luar itu, maka itu bukan kewenangannya lagi. Yang ketiga, ada materi. Contohnya, polisi berwenang untuk menilang pengendara yang tidak menggunakan helm karena sudah menjadi wewenang polisi menangani lalu lintas. Dan jika polisi mengurus perceraian atau pernikahan, itu bukan wewenang polisi lagi, tapi itu kewenangan dari pengadilan agama. Kemudian, dari mana asalnya kewenangan? Jadi, kewenangan itu tidak muncul begitu saja ya teman-teman, tetapi ada dasarnya. Nah, ada 3 sumber hukum kewenangan. Yang pertama, ada atribusi, yaitu kewenangan asli yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar secara langsung. Contoh, Presiden mendapat kewenangan atribusi untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada delegasi, di mana pelimpahan kewenangan dari pejabat lebih tinggi ke pejabat lain. Contoh, Menteri Perhubungan mendelegasikan sebagian kewenangannya ke Dirjen Perhubungan Darat. Nah, jika sudah didelegasikan, maka tanggung jawabnya sudah pindah ke penerima delegasi. Yang ketiga, ada mandat. Mandat bukan pelimpahan, tetapi penugasan. Misal, Camat memberi tugas kepada sekretarisnya untuk menandatangani surat ketika ia berhalangan hadir. Dalam hal ini, tanggung jawab tetap ada di Camat. Kemudian, ada diskresi. Pada dasarnya, kebebasan yang diberikan pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam kondisi tertentu ketika aturan hukum tidak lengkap, tidak jelas, atau bahkan tidak mengatur sama sekali. Diskresi ini bukan berarti pejabat bisa seenaknya,
melainkan tetap dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dan ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya, ketika aturan teknis soal distribusi belum dibuat, tetapi masyarakat sudah sangat membutuhkan, pejabat bisa mengambil kebijakan cepat untuk menyalurkan bantuan dengan mekanisme sementara. Namun, kalau penggunaannya berlebihan atau salah arah, abuse of discretion, maka bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Teman-teman, kita sudah belajar bahwa kewenangan adalah dasar pemerintah untuk bertindak. Tanpa kewenangan, tindakan pemerintah bisa dianggap tidak sah. Ada kewenangan yang bersifat terikat, fakultatif, dan wewenang bebas. Ada juga sumber kewenangan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Dan jangan lupa ada diskresi yang boleh dilakukan di situasi darurat. Dengan memahami ini, kita jadi tahu bahwa setiap keputusan pemerintah itu selalu punya dasar hukum. Jadi, jika ada tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat atau terlihat aneh, masyarakat berhak bertanya, apakah ini wewenangnya? Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa like dan komennya jika ada pembahasan yang kurang atau salah dalam penjelasan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.